Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shalawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan dan akhwat kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini biidznillah kita akan kembali melanjutkan kajian dan pembahasan kita mencoba untuk membaca kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah dengan panduan syarah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yang pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan hadis yang ke-23 dari bab taubat. Masih pembahasan bab taubat, dan ini adalah hadis akhir ya, dengan hadis 24 disebutkan oleh beliau rahimahullah. Hadis 23 kita kemarin bacakan tentang hadis Abdullah bin Abbas, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law anna libni Adam mil awadin malan la ahabba anna lahu ilaihi mithlahu wa la yamla'u 'ayna ibni Adam illa turab wa yatubu Allah 'ala man tab." Di mana di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seandainya anak Adam memiliki harta sepenuh lembah, la ahabba anna lahu ilaihi mithlahu, maka anak Adam berkeinginan untuk memiliki lembah yang kedua yang juga dipenuhi harta. Ya, bahkan dalam riwayat lain, kalau seandainya Allah berikan juga lembah yang kedua dipenuhi dengan harta, maka dia juga ingin yang ketiga. Beginilah tabiat seorang manusia yang diceritakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Artinya tabiat seorang manusia itu tidak pernah puas dengan apa yang Allah SWT berikan kepadanya. Dan Nabi SAW mengatakan, wala yamla'u 'ayna bani Adam illa turab, dan tidak ada yang bisa membuat pandangan mata manusia itu cukup kecuali tanah. Artinya setelah ia dimasukkan ke kubur. Dan perlu diketahui bersama bahwa ini adalah tabiat. Artinya seorang manusia itu kalau sudah diberikan sesuatu, maka dia ingin sesuatu yang lainnya, tidak pernah puas dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Jarang manusia memiliki sifat qanaah, merasa cukup dengan pemberian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Namun yang perlu diperhatikan bahwa tatkala ia memiliki sifat ini, tidaklah kemudian ia berdosa hanya sekedar memiliki sifat ini, kecuali apabila keinginan dia untuk memiliki lebih menyebabkan ia melakukan sesuatu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia tidak bisa memilah mana yang halal, mana yang haram, mana yang bertentangan dengan syariat, mana yang tidak bertentangan dengan syariat. Inilah keterkaitan hadis ini dimasukkan oleh Imam Nawawi dalam bab taubat. Artinya seorang yang sudah memiliki sifat seperti ini biasanya ia akan menjadi tamak. Ya, tamak. Artinya dia akan berusaha mendapatkan apapun yang dia inginkan tanpa memperhatikan aturan syariat. Sehingga kaidah dalam hidupnya yang penting dapat sekalipun haram. Yang penting dapat sekalipun menzalimi. Yang penting dapat sekalipun dengan melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka Nabi SAW mengatakan, kalau seandainya manusia seperti ini, maka Nabi SAW mengatakan, yatubullah ala man taab. Allah Subhanahu wa taala tetap akan mengampuni siapapun dari manusia yang melanggar seperti ini kalau ia bertaubat kepada Allah. Jadi ini maksudnya ya. Jadi siapapun di antara manusia kemudian mengambil sesuatu yang bukan haknya, melakukan kezaliman, melakukan yang diharamkan oleh Allah demi untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, kemudian kalau ia bertaubat, maka pasti taubatnya akan diterima oleh Allah. Namun kembalikan kepada syarat taubat yang kita sebutkan di awal bab ini. Ya, jika seandainya taubatnya tidak terkait dengan manusia, maka hanya 3 syaratnya. Yang pertama, apa syaratnya? Menyesal. Ya. Kemudian apa? Syaratnya berazam, bertekad untuk tidak mengulangi. Kemudian syarat yang ketiga, segera meninggalkan dosa itu sesegera mungkin. Ini 3 syarat kalau seandainya dosa yang dilakukan olehnya hanya terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak terkait dengan manusia. Namun jika seandainya dosa yang dia lakukan terkait dengan manusia, seperti kezaliman, mengambil harta orang tambahan dan sebagainya, maka ditambah kata Imam Nawawi syarat yang keempat, dia harus menyelesaikan masalah kezaliman yang ia lakukan dengan orang yang bersangkutan. Kalau seandainya harta diambil, maka harus dia kembalikan, baru syaratnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menambah beberapa syarat lagi. Di antaranya taubatnya harus dilakukan sebelum berakhirnya masa diterimanya taubat, ya, seperti misalnya sebelum nyawa ada di kerongkongan atau sebelum matahari terbit dari barat. Ini hal yang hendaknya diperhatikan. Jadi dosa apapun yang dilakukan oleh seorang hamba terkait dengan memenuhi kebutuhan, ya, ketamakan dia sebagai seorang manusia, kalau ia bertaubat kepada Allah, pasti Allah akan terima taubatnya. Ini khoni kaum muslimin, hadis terakhir yang kita bacakan pada pertemuan yang lalu. Kita akan masuk hadis yang ke-24 dan ini adalah hadis terakhir dalam bab taubat, ya. Insyaallah setelahnya kita akan langsung masuk ke bab yang ketiga dari kitab Riyadhus Shalihin, bab sabar, babus sabr. Hadis yang ke-24 ini adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yadhhakullahu subhanahu wa ta'ala ila rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhara yadkhulanil jannah yuqatilu hadha fi sabilillah fayuqtal summa yatubu Allahu 'ala al-qatil fayuslim fayustashhadu. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala tertawa. Allah Subhanahu wa taala tertawa melihat 2 orang lelaki yang mereka saling membunuh di medan perang. Jadi seorang muslim berada di medan perang berjihad, kata Nabi SAW, kemudian dia berjihad melawan seorang kafir di medan perang. Kemudian muslim ini terbunuh. Yang membunuhnya siapa? Kafir ini. Maka tentunya muslim ini masuk ke dalam surga. Ya, di mana Nabi SAW mengatakan di awal hadis, Allah tertawa kepada 2 orang lelaki yang saling membunuh di medan perang, tapi dua-duanya masuk surga. Dua-duanya masuk surga. Padahal ini kafir, ini muslim. Kemudian Nabi menceritakan kenapa kedua-duanya bisa masuk surga, sehingga Allah tertawa melihat mereka berdua. Mereka berdua saling berperang, saling bermusuhan di dunia, tiba-tiba keduanya masuk ke dalam surga. Nabi SAW mengatakan yuqatil hadza fi sabilillah fayuqtal. Ini kita katakan mereka berdua bertemu di medan perang, satu muslim, satu kafir. Kemudian kafir ini berhasil membunuh muslim. Maka muslim ini masuk ke dalam surga karena syahid. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima taubat sang pembunuh. Artinya pembunuh ini masuk Islam. Sang pembunuh masuk Islam. Kemudian dia berjihad dan dia juga terbunuh. Maka keduanya masuk ke mana? Ke surga. Allah SWT tertawa melihat kedua. Kita teringat dengan satu cerita, ya, yang terjadi di zaman sahabat. Semoga cerita ini ada manfaatnya, ya.
di mana cerita ini menceritakan tentang satu orang sahabat yang akhirnya murtad. Bahkan tidak cukup murtad, bahkan dia mengaku menjadi nabi, tapi kemudian masuk Islam lagi. Siapa itu? Ada yang pernah? Dia murtad, dia masuk Islam di zaman Nabi SAW, bahkan di hadapan Nabi beliau masuk Islam. Kemudian murtad, bahkan tidak cukup murtad, dia mengaku menjadi nabi. Kemudian diperangi di zaman Abu Bakar radhiyallahu taala, dikirim Khalid bin Walid untuk menumpasnya, akhirnya kalah, lari. Kemudian masuk Islam kembali. Dia tidak terbunuh ya, masuk Islam kembali. Kemudian menjadi salah satu di antara pendekar terkenal dalam sejarah Islam. Dan kalau antum baca sejarahnya, ini adalah sahabat yang kuat, gagah perkasa, pemberani, yang sangat luar biasa dalam sejarah Islam. Dan beliau ini terbunuh ya, radhiyallahu ta'ala pada tahun 21 Hijriah di perang terakhir yang terjadi antara kaum muslimin dengan pasukan Persia. Ya, perang terakhir yang terjadi antara kaum muslimin dengan pasukan Persia. Siapakah beliau? Ada yang tahu namanya? Nggak ada yang tahu ya? Nama beliau Tulaihah bin Khuwailid al-Asadi radhiyallahu ta'ala. Sahabat yang pernah murtad, bahkan mengaku menjadi nabi, tapi kembali masuk ke dalam Islam. Jadi sahabat ini, Tulaihah bin Khuwailid al-Asadi, murtad setelah meninggalnya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bahkan mengaku menjadi nabi. Ya, bahkan mengaku menjadi nabi. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu taala mengirim pasukan untuk menumpasnya. Ya, di bawah kepemimpinan Khalid bin Walid radhiyallahu taala. Maka terjadilah peperangan yang sangat luar biasa. Dan terbunuh di tangan Tulaihah ini dua orang sahabat terkenal. Satu bernama Sabit bin Aqram Al-Balwi Al-Ansari radhiyallahu ta'ala. Yang kedua, sahabat yang juga sangat terkenal bernama Uqashah bin Mihsan Al-Asadi radhiyallahu ta'ala. Mungkin antum lebih sering mendengar Uqashah ya. Uqashah. Siapa beliau? Uqashah ini? Ya, yang Nabi SAW pernah bercerita di hadapan para sahabat. Kala itu Nabi SAW berdiri di atas mimbar, kemudian Nabi SAW mengatakan ada ditampakkan kepadaku umat-umat yang masuk ke dalam surga bersama dengan nabinya. Jadi setiap umat itu ditampakkan masuk ke dalam surga di hadapan Nabi, dipimpin oleh para nabi mereka masing-masing, para utusan-utusan Allah yang Allah kirim kepada mereka masing-masing. Maka Nabi SAW melihat ada nabi yang masuk surga, yang mengikutinya itu hanya umat dalam hitungan jari. Akhirnya tidak sampai 10 orang dari umatnya yang mengikuti dakwah Nabi ini. 8 orang Nabi masuk surga, umat yang beriman dengannya cuma 8 orang. Ada Nabi yang masuk surga yang beriman cuma 5 orang. Bahkan aku lihat juga ada seorang Nabi yang masuk surga yang beriman cuma 2 orang, 1 orang. Bahkan ada yang masuk surga tak ada yang beriman. Coba lihat, ini luar biasa ya. Apakah Nabi ini gagal? Ya. Kalau gagal dan suksesnya dakwah ditentukan oleh jumlah, maka kita ini sukses ini. Karena yang hadir ini berapa ya? Banyak. Tapi kegagalan dan kesuksesan dakwah itu bukan dilihat banyak atau tidaknya jumlah yang hadir, tapi apakah Anda berani menyampaikan kebenaran atau tidak. Itu dia. Kalau Anda berani menyampaikan kebenaran, itu namanya sukses. Karena tugas kita ini bukan membuat orang dapat hidayah, tapi tugas kita adalah menyampaikan kebenaran. Jadi kalau kita sudah berani menyampaikan kebenaran, itu sukses, walaupun tidak ada yang menerimanya. Ya. Jadi Nabi ini masuk surga, pengikutnya hanya dalam hitungan jari, kata Nabi. Bahkan ada cuma 1 orang, 2 orang saja. Ada bahkan yang masuk surga dari mereka tak ada satupun umatnya yang mengikutinya. Artinya nggak ada yang beriman. Luar biasa ya. Tiba-tiba kata Nabi, di saat ditampakkan satu persatu umat masuk surga,
aku melihat seorang nabi yang diikuti oleh umat yang sangat banyak. Aku sudah menyangka inilah umatku ini. Ini aku ini kayaknya, kata Nabi SAW. Rupanya Nabi SAW, Jibril mengatakan, malaikat mengatakan, bukan. Ini adalah Nabi Musa bersama dengan Bani Israel. Berarti pengikut Nabi Musa sangat banyak. Ya, masuk surga. Kemudian setelah itu Jibril berkata, coba lihat ke ufuk. Aku lihatlah ke ujung, rupanya penuh. Ini lebih banyak lagi dari yang pertama. Barulah kemudian malaikat mengatakan, inilah baru umatmu. Penuh luar biasa banyak. Karena memang umat Islam Muhammad SAW, separuh surga itu kita yang penuhi. Bayangkan, begitu luasnya surga, separuhnya kita umat Islam. Separuhnya yang lagi kita juga ada di sana, tapi bercampur dengan umat-umat selain kita. Berarti umat Muhammad ini jumlah yang masuk ke dalam surga dari mereka jauh lebih banyak, tidak seimbang dengan umat sebelum Muhammad. Semoga kita termasuk di antara mereka. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan perbandingannya seperti seekor sapi yang berwarna putih, kemudian ada titik hitam di badannya. Putihnya itu kita di surga, titik hitamnya itu umat selain kita. Banyak ya berarti umat Islam di dalam surga. Maka kemudian malaikat mengatakan, bersama dengan mereka ya Muhammad, umatmu yang banyak ini, ada 70.000 dari mereka masuk surga tanpa hisab. Untuk tanpa hisab, tanpa diperiksa amal. Catatan amalnya itu nggak diperiksa. Dibagi catatan amal, nggak diperiksa, nggak suruh buka, nggak suruh baca, langsung Allah suruh masuk surga, masuk surga. Ya, buku catatan amal yang dicatat selama hidupnya tidak dibuka, selembar pun tidak dibuka, selembar pun tidak diperiksa, langsung disuruh masuk surga. Tapi jumlah mereka sangat sedikit. Berapa? 70.000. Ya, 70.000. Walaupun ada riwayat-riwayat tambahan, tapi kita pegang riwayat yang pertama saja karena tentunya pembahasannya panjang. Jadi 70.000 dari umatmu yang masuk surga itu ada di antara mereka yang masuk surga tanpa apa? Tanpa hisab. Ini luar biasa berarti. Tidak diperiksa, langsung disuruh masuk surga. Sehingga para sahabat pun bingung. Heran mereka, ini luar biasa ini orang masuk surga tanpa hisab, tanpa perhitungan. Jangankan siksa, ditanya saja amalnya tidak, disuruh baca pun tidak, diperiksa satu pun tidak, langsung masuk surga. Ini luar biasa. Sehingga setelah Nabi turun dari mimbarnya masuk ke rumah, terjadi diskusi di kalangan para sahabat. Siapa sebenarnya mereka? Sebagian berpendapat mungkin mereka adalah orang yang masuk Islam dan tidak pernah melakukan kesyirikan sedikit pun. Ada di antara mereka mengatakan mungkin adalah muslim yang dilahirkan dari orang tua yang pada dasarnya apa? Muslim. Ada yang mengatakan mungkin yang bertemu dengan Nabi. Terjadi apa? Diskusi di kalangan para sahabat. Tidak lama kemudian Nabi keluar lagi. Nabi bertanya apa yang terjadi? Mereka mengatakan terjadi diskusi ini dan ini. Maka Nabi SAW mengatakan, humul ladzina la yastarqun. Mereka adalah orang yang tidak pernah meminta untuk diruqyah. Tidak pernah minta untuk diruqyah. Wala yaktawun, dan tidak pernah melakukan pengobatan dengan sistem besi panas. Ya, dibakar besi itu sampai merah, kemudian disucukkan pada titik-titik tertentu di tubuh kita. Jadi kalau dicucukkan gini ya berasap ya, gitu. Namanya besi merah disucukkan. Ya, ini salah satu di antara pengobatan orang Arab yang sangat terkenal, Dia tidak meminta untuk melakukan pengobatan dengan sistem apa? Sistem kain. Dan ini pengobatan akhir dari semua pengobatan di negeri Arab. Artinya kalau orang sakit tidak bisa sembuh-sembuh, biasanya dengan sistem ini langsung sembuh. Itu pengobatannya luar biasa itu. Ya, boleh antum coba. Boleh antum coba. Karena hukumnya sebenarnya bukan haram, tapi baiknya jangan diminta atau jangan dilakukan. Baiknya. Tapi kalau untuk di wajah nggak boleh. Ya, di wajah Nabi SAW melarang di wajah. Ya, karena wajahnya tidak boleh dilukai seperti itu. Kan lukanya dibakar, besi merah kemudian tempel. Ya berasap, memang berasap. Ya. Kemudian yang ketiga, mereka adalah orang-orang yang la yatatayyarun, tidak pernah merasa bernasib sial dengan suara burung, dengan angka-angka tertentu, dengan apa ini, nggak pernah merasa bernasib sial. Yakin, bertawakal kepada siapa?
kepada Allah. Setelah Nabi menyampaikan itu, inisiatif sahabat yang mulia ini, Uqasyah bin Mihsan, dia langsung berdiri. Mungkin belum terfikirkan oleh sahabat yang lain gitu. Mereka juga luar biasa ini orang. Orang mungkin para sahabat itu tatkala mendengar ini mereka hanya menggambarkan kehebatan orang yang luar biasa masuk surga tanpa hisab. Tapi Uqasyah bin Mihsan cerdas beliau. Dia langsung berdiri. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ud'ullah ayyaj'alani minhum. Doakanlah aku ya Rasulullah, semoga kiranya aku termasuk 70.000 itu. Maka Nabi langsung mengatakan, anta minhum, engkau termasuk mereka. Allah, luar biasa ini jaminan. Ya, yang lain baru tersadar kan? Oh, minta juga lagi kan? Berdiri lagi yang satu. Kemudian mengatakan Rasulullah, udullah ya jalan minum. Doakan aku ya Rasulullah, semoga aku termasuk 70.000. Nabi mengatakan, sabaqaka biha Uqasyah. Kamu sudah didahului oleh Uqasyah. Terlambat kamu. Sudah dulu Uqasyah. Kenapa Nabi SAW menolaknya? Karena kalau Nabi mengatakan kamu iya, semua pasti bangun. Antum mungkin bangun juga kan? Cuma Nabi sudah nggak ada. Jadi ini sahabat siapa? Uqasyah bin Mihsan Al-Asadi radhiyallahu taala, masuk surga tanpa hisab. Sahabat ini salah satu di antara dua sahabat yang dibunuh oleh siapa? Orang yang kita ceritakan, sahabat kita ceritakan nih, siapa? Tulaiha bin Khuwailid Al-Asadi. Kemudian yang satu lagi sahabat juga terkenal. Ini bagi orang-orang yang sering baca sejarah nggak akan tidak pernah membaca di sahabat, termasuk Uqasyah bin Mihsan. Kemudian sahabatnya Sabit bin Aqram Al-Balwi Al-Ansari radhiyallahu taala. Ingat perang Mu'tah? Perang Mu'tah ini jumlah kaum muslim itu 3.000. Sedangkan jumlah pasukan Romawi berapa? Paling sedikit dicatat dalam sejarah itu 150.000. Itu luar biasa nih, perang luar biasa. Sehingga ada seorang sahabat, kalau nggak salah saya Abu Hurairah atau siapa? Abu Hurairah mungkin. Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu taala, beliau ikut di perang Mu'tah. Tatkala beliau berada di medan perang ini sudah berhadapan, kan awalnya sahabat itu ragu mau melanjut atau mundur. Sebagian berpendapat udah mundur saja, ini nggak seimbang ini, balik kita kepada Rasulullah, balik ke kota Madinah. Sebagian yang lain mengusulkan jangan balik, kalau balik mundur. Kita tetap di sini, kita kirim surat kepada siapa? Rasulullah. Kita tunggu perintahnya. Kalau disuruh maju, kalau disuruh mundur. Tapi Abdullah bin Rawaha berkata, sesungguhnya kalian ragu-ragukan ini adalah sesuatu yang kalian cari dari Madinah. Kita keluar dari Madinah cari apa sebenarnya? Kita cuma cari syahid. Syahid itu sudah di depan mata kita. Kenapa ragu? Enggak perlu kita mundur dan tak perlu kita tunggu apa? Perintah Rasulullah SAW. Kan kita dikirim kemari memang untuk berperang dan kita untuk mencari kematian. Apalagi ditunggu? Depan kita sudah. Oh iya juga, sadar. Oke, maju kita. Tapi memang Nabi SAW di perang ini sudah memilih 3 komandan ya. Pertama Zaid bin Harithah. Kalau Zaid bin Harithah meninggal, maka dipegang oleh Ja'far bin Abi Thalib. Kalau Ja'far bin Abi Thalib gugur juga, maka panji perang dipegang oleh siapa? Abdullah bin Rawaha. Kalau saat 3 ini tidak ada alternatif yang keempat, ya akhirnya terjadi perang. Tentu tidak seimbang. Pasukan Romawi itu bagian air bah, paling sedikit 150.000 menghadapi berapa? Cuma 3.000. Ini gimana? Nggak terbayang ini. 1 banding berapa itu? Nggak terbayang di perang seperti ini dengan persenjataan yang lengkap, 1 dari 2 negara adidaya di zaman itu. Makanya Abu Hurairah kala itu di medan perang ini matanya terbelalak melihat itu. Sebenarnya seakan-akan beliau ini apa ini, mustahil ini kan gitu kan. Maka Zaid bin Arqam melihat Abu Hurairah seperti itu, kayaknya ciut mentalnya. Mental siapa? Manusiawi. Jangan antum mengatakan, oh kalau aku enggak, antum belum lihat. Ya antum sekarang berhayal kan? Berhayal antum sekarang. Tapi coba kalau kita hidup di zaman itu, ya. Lari malam tuh, lari malam, diam-diam lari. Sahabat luar biasa. Sehingga sahabat terbelalak matanya melihat. Enggak, ini apa kita mau nyerang? Maka Sabit bin Aqram Al-Balwi Al-Ansari radhiyallahu taala berkata kepada Abu Hurairah, tengoknya Abu Hurairah mentalnya apa kata
Sabit kepadanya, kamu tidak ikut perang Badar bersama dengan Rasulullah. Kalau kau ikut perang Badar, engkau akan tahu bahwa kemenangan itu tidak dilihat dari jumlah. Wah, ini imannya sahabat yang ikut perang Badar. Kamu gak ikut perang Badar. Kalau kau ikut perang Badar, Abu Hurairah, kalau kau ikut perang Badar, engkau tahu bahwa kemenangan itu tidak dilihat dari apa? Jumlah. Sebanyak apapun pasukan, kalau Allah bersama kita pasti menang. Wah, itu luar biasa. Ya, ini Sabit bin Aqrab. Terjadilah perang yang memang tidak seimbang sehingga gugur siapa? Zaid bin Harithah. Kemudian panji perang dipegang oleh Ja'far bin Abi Thalib. Beliau juga gugur, bahkan luar biasa ya. Gugurnya beliau antum baca dalam sejarah, tangan kanannya akhirnya putus mempertahankan panji perang. Dipegang dengan tangan, dia terus berperang supaya panji ini tidak jatuh. Karena kalau panji perang jatuh, kalah. Tak ada komando di tengah. Putus tangan apa? Tangan kiri. Dipeluknya dengan sisa tangannya supaya panji ini tidak jatuh. Akhirnya dibunuh. Panji itu langsung dipegang oleh Abdullah bin Rawah. Perang yang sangat dahsyat sampai Khalid bin Walid mengatakan di perang ini 8 pedang di tanganku patah. 8 pedang, apa ya? Pedang itu terbuat dari apa di zaman itu? Baja. Itu pun patah. Pegang satu pedang, perang terus patah. Perang berarti luar biasa. Pedang beradu dengan pedang-pedang itu sehingga patah. 8 pedang patah. Terakhir aku ngambil pedang buatan Yaman. Pedang buatan Yaman. Sampai akhir perang pedang ini masih bertahan. Dahsyat perang ini. Kemudian dipegang oleh Abdullah bin Rawah. Abdullah bin Rawah yang tadi menasihati semua teman-temannya. Ini yang kita cari. Beliau pun ragu akhirnya naik kudanya. Mau maju nggak ini kan gitu kan? Ini 2 komandan sudah apa? Sudah meninggal. Akhirnya sampai bersyair dulu sebelum maju. Dia mengatakan jiwa, dia kuatkan jiwanya. Kalau engkau maju atau maju suatu saat kau pasti mati juga. Suatu saat kau pasti apa? Mati. Akhirnya beliau kuatkan jiwanya, maju memegang panji itu dan akhirnya beliau juga gugur, terluka parah. Akhirnya tidak mampu lagi, terjatuh ya, tidak mampu lagi. Akhirnya panji perang dipegang oleh sahabat yang kita ceritakan, Zaid bin Aqrab. Namanya Zaid bin Affan, bukan Zaid ya, Thabit ya. Thabit bin Aqrab. Thabit bin Aqrab al-Balwi al-Ansari radhiyallahu taala. Beliau pegang panji perang ini karena tidak ada alternatif keempat ditunjuk oleh Nabi SAW. Maka beliau pegang panji tapi beliau merasa tidak sanggup. Karena ini butuh taktik ini perang ini. Melawan apa? Ratusan ribu pasukan, sedangkan mereka hanya 3.000. Ini butuh taktik perang yang luar biasa. Maka dia panggil Khalid bin Walid. Dia panggil siapa? Khalid bin Walid. Dia mengatakan, Khalid, ambil alih komando pasukan kita. Maka waktu itu Khalid mengatakan, tidak, kata Khalid, kamu yang pertama kali masuk Islam, kamu ikut perang Badar. Maka Khalid mengatakan, maka Thabit mengatakan, iya, tapi engkau lebih ahli di medan perang. Engkau yang lebih berhak untuk pegang ini. Maka akhirnya dia mengatakan, kaum muslimin, apa pendapat kalian? Kita serahkan panji ini kepada Khalid. Maka semua mengatakan ya. Akhirnya dipegang oleh siapa? Khalid bin Walid. Maka akhir perang Khalid berusaha untuk membuat taktik supaya pasukan ini bisa keluar. Ya, artinya kalau untuk mengalahkan ini susah. Kalau mengalahkan susah. Walaupun yang terbunuh dari kalangan sahabat tidak banyak gitu. 2 harian perang full yang terbunuh tidak banyak. Ya, dan antum jangan tanya berapa yang terbunuh dari mereka. Nah, ini luar biasa ya para sahabat itu. Sampai di hari berikutnya Khalid mengubah posisi pasukan. Jadi sayap kanan disuruh ke sayap kiri, yang tengah disuruh ke belakang, yang belakang disuruh maju. Diubahnya susunan pasukan. Kemudian subhanallah, pasukan Romawi biasanya sayap kanan kan berhadapan dengan sayap kiri sana kan gitu. Besoknya tatkala berhadapan, kok lain, panjinya lain, pasukannya lain, komandan sayap kanannya lain. Ini malam ini berarti ada apa? Bantuan. Khalid perintahkan perang terus, pukul terus pasukan mereka.
tapi nanti setelah berada di posisi pertengahan siang disuruh mundur perlahan. Mundur perlahan untuk menyelamatkan ya, dari lautan tentara yang tidak bisa dibendung. Mundur perlahan sampai akhirnya kaum muslimin bisa mundur semuanya. Maka pasukan Romawi kala itu berpikir seperti ini. Ini mereka mundur pasti ada jebakan. Padahal udah sanggup. Mereka mundur perlahan. Orang Persia Romawi mengatakan ini ada jebakan, jangan diikuti mereka. Bahaya ini karena tadi malam ini ada bantuan untuk pasukan mereka. Buktinya sayap kanan mereka sudah berubah pasukannya. Udah biarkan mereka, jangan diikuti mereka, nanti kita dijebak di tengah padang pasir. Akhirnya kaum muslimin bisa pulang ke mana? Ke Madinah. Sampai Madinah dilempari batu oleh anak-anak Madinah. Lari perang, pengecut ya. Nabi SAW kali itu membela mereka. Mereka bukan farrarun, mereka bukan lari perang, akan tapi mereka ingin bergabung dengan pasukan yang lebih besar yang ada di kota Madinah. Karena dalam Islam orang yang lari perang itu diancam neraka oleh Allah SWT. Jadi ini sahabat yang bernama Thabit bin Aqram. Ini sahabat satu di antara dua sahabat yang dibunuh oleh siapa? Tulaiha bin Khuwailid al-Asadi. Dibunuh oleh ini sahabat ini berhadapan dengan keduanya dibunuh oleh Tulaiha karena Tulaiha ini termasuk pendekarnya gitu. Ya. Kalau seandainya kajian ini sejarah saya akan ceritakan tentang Tulaiha. Luar biasa memang cerita itu, bisa lihat di buku sejarah bagaimana Tulaiha al-Asadi ini. Akhirnya beliau masuk Islam dan melakukan haji, masuk Islam kembali. Padahal ngaku jadi nabi, kemudian melaksanakan ibadah haji dan malu bertemu dengan Abu Bakar. Sampai Abu Bakar meninggal dia tidak pernah bertemu dengan siapa? Dengan Abu Bakar. Pada musim haji berikutnya bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Udah masuk Islam deh. Bertemu dengan Umar. Maka Umar kala itu mengatakan, aku nggak bisa mencintai kamu. Marah Umar. Aku nggak bisa mencintaimu. Bagaimana aku bisa mencintaimu? Ya memang kamu sudah kembali kepada Islam, tapi hatiku ini nggak bisa mencintaimu sebagai saudara gitu. Karena engkau telah membunuh dua orang saleh. Siapa? Uqasyah bin Mihsan dan Thabit bin Aqram radhiyallahu anhu. Ya mohon maaf saja aku nggak bisa mencintai. Maka Tulaiha waktu itu mengatakan, ya Amirul Mukminin, kenapa pula kau benci kepadaku? Sesungguhnya Allah muliakan mereka berdua dengan tanganmu ini. Dengan tanganku ini keduanya masuk surga, syahid. Dan Allah tidak hinakan aku dengan tangan salah satu di antara mereka berdua. Kalau seandainya Uqasyah yang menang dalam adu tanding denganku, kemana aku? Neraka. Maka ini kata dia, ya Amirul Mukminin, kenapa engkau membenci aku, tidak bisa mencintaiku? Allah muliakan mereka dengan tanganku dan Allah tidak hinakan aku dengan tangan mereka berdua. Alhamdulillah, aku masih hidup, aku bisa kembali kepada Islam dan insyaallah mati dalam Islam. Ini Tulaiha bin Khuwailid al-Asadi dan beliau syahid di perang Nahawan ya, tahun 21 atau 22 Hijriah, perang terakhir yang juga merupakan perang yang sangat luar biasa yang terjadi antara kaum muslimin dengan pasukan Persia. Ini akhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT. Persis seperti yang dikatakan oleh Nabi, Allah tertawa melihat dua orang yang saling bunuh-membunuh di medan perang, tapi dua-duanya masuk surga. Dua-duanya masuk surga. Benar dikatakan oleh Tulaiha ini. Allah muliakan mereka berdua dengan tanganku dan Allah tidak hinakan aku dengan tangan mereka berdua. Benar kata beliau. Dan jangan membenci aku ya Amirul Mukminin, karena biasa dalam kehidupan itu kadang-kala kita bermuasyarah, bermuamalah, bergaul dengan orang yang kadang-kala kita benci, tapi lambat laun kita pasti akan mencintainya. Maka Umar tahu ini orang kehebatannya di medan perang, sampai Umar pernah mengatakan, dalam setiap medan perang kepada semua jenderal-jenderal yang dikirim ke semua daerah yang ada Tulaiha, dalam setiap medan perang jangan kalian kesampingkan pendapat Tulaiha ini. Jangan kalian kesampingkan pendapatnya. Tanya dia, ahli ini orang. Tapi jangan kalian angkat dia jadi pimpinan sama sekali. Karena ada masa silat, lembaran buruk dalam hidupnya radhiyallahu taala. Saya ingin sedikit menceritakan ya dari lembarannya. Kayaknya ini tentang beliau saja ya.
di salah satu di antara perang besar yang terjadi, perang Qadisiyah. Belum tahu perang apa? Qadisiyah. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Waktu itu Sa'ad bin Abi Waqqas mengirim 2 orang pasukan untuk melihat apa yang terjadi dan informasi apa yang bisa diambil dari pasukan Persia di seberang sungai sana. Mereka dipisahkan oleh sungai Dijlah atau Dujlah. Jadi waktu itu Sa'ad bin Waqqas mengatakan, siapa di antara kalian yang bisa untuk mencari informasi di sana, menyusup di sana. Maka subhanallah, termasuk yang ditugaskan adalah Tulaiha bin Khuwailid al-Asadi radhiyallahu anhu. Sampai mereka berdua di dekat pasukan Persia, kawannya bilang, ini jumlah mereka ini nggak mungkin kita menyusup ini, nggak mungkin kita menyusup. Kata Tulaiha, nyusup aja kita, bisa ya ini kata. Satu lagi pasukan Muslim yang kan 2 orang mereka ditugaskan. Dia bilang nggak bisa kita tertangkap nanti kalau seperti ini. Tulaiha mengatakan enggak, masuk aja kita, diam-diam. Kita nyebrang sungai. Nanti setelah itu kita menyusup berdua. Kata pasukan ini, aku nggak percaya, kamu punya masa apa? Lembaran kelam, jangan-jangan kau buat jebakan supaya aku tertawan katanya. Kalau kau menyusup aja sendiri katanya. Sahabat ini pulang. Tulaiha nyebrang sendiri beliau nyebrang masuk ke dalam. Diam-diam tengah malam masuk ke dalam. Kemudian subhanallah masuk dia ke penambatan kuda. Ya, penambatan kuda. Kuda itu kan kalau istirahat malam itu kan diikat di semua. Beliau diam-diam dilepasi semuanya. Semua talinya dilepasi, semuanya dilepasi. Kemudian beliau jalan kaki ini, nyebrang jalan kaki, ya. Kemudian beliau ambil kuda yang paling besar, kuda jenderal perang yang paling besar, yang paling gagah, diambilnya. Kemudian pasukan Persia sadar ini ada penyusup. Akhirnya beliau naik, dikejar oleh mereka. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang menghalangi dia kecuali ditebas oleh Tulaiha. Ini dia ingin melewati ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu pasukan gitu. Beliau sendiri ingin melepaskan diri, tidak ada yang menghadang beliau kecuali dibunuh oleh beliau. Sampai terakhir yang menghadangnya tidak beliau bunuh. Beliau tangkap, tidak dibunuh. Yang menghadang terakhir beliau lucuti senjatanya, kemudian beliau ambil, beliau bawa ke perkemahan kaum muslimin. Sampai di perkemahan kaum muslimin dia kasih informasi secara utuh bagaimana pasukan Persia. Kemudian ditanya, kamu kok bisa ditangkap? Dia mengatakan, ini malaikat atau manusia? Ini orang malaikat atau manusia? Nah, dia manusia biasa. Enggak, ini kayaknya malaikat ini. Karena apa yang telah dia lakukan malam ini adalah sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Tulaiha bin Khuwailid al-Asadi. Ini radhiyallahu ta'ala, dan akhirnya syahid ya di medan perang Nahrawan tahun 21 atau 22 Hijriah radhiyallahu ta'ala. Jadi ini menunjukkan, hadis ini menunjukkan bahwa Allah itu sangat pengasih dan penyayang kepada hambanya. Siapapun di antara hambanya melakukan maksiat, kemudian taubat, Allah buka pintu taubat untuk. Ini menunjukkan kasih sayang Allah kepada hamba. Apapun dosa, tidak dipandang dosa itu dosa besar, dosa kecil, dosa syirik, dosa kafir, kekufuran. Kalau bertobat pasti Allah terima taubat. Maka di awal pembahasan kita bab taubat ini kita jelaskan bahwa pintu taubat tetap dibuka oleh Allah SWT sampai nanti matahari terbit dari mana? Dari barat. Baru ditutup. Ya, baru ditutup. Sebelum itu siapapun yang ingin bertaubat diterima oleh Allah. Coba antum bayangkan orang kafir yang masuk Islam di akhir hayatnya, musyrik masuk Islam di akhir hayatnya. Kita pernah ceritakan itu yang syahid di medan perang Uhud. Ya, syahid di medan hanya beberapa saat sebelum dia mati dia masuk Islam, kemudian syahid musyrik. Utsman, nama beliau siapa? Lupa saya. Usairim ya. Terkenal dengan nama Usairim. Beliau tidak mau masuk Islam di masa itu, kemudian syahid malah di perang apa? Di perang Uhud. Tatkala ditanya apakah ini berperang untuk membela suku atau tidak, maka dia mengatakan saya sudah masuk Islam
kemudian informasikan kepada Nabi, Nabi mengatakan dia masuk surga. Huwa min ahlil jannah, dia berada dalam surga. Abu Hurairah mengatakan padahal satu sujud pun belum pernah dia lakukan dalam hidupnya. Tapi dia taubat, kemudian meninggal di atas Islam. Allah ampuni semua dosanya, Allah terima taubatnya, Allah ampuni semua dosanya, dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Ini semua menunjukkan bahwa Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan menerima taubat siapapun dari hambanya yang bertaubat kepadanya Subhanahu wa taala. Demikian ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dapat kita sampaikan, dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita mulai akan membahas bab sabar ya, bab sabar, dan ini adalah bab ketiga dari kitab Riyadhus As-Salihin. Demikian, semoga ada faedahnya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.